Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensi. Nah, pada dasarnya saya akan menjelaskan tentang uji pair sampel t-test dan ANOVA. Untuk pertama, kita harus tahu pengertian dari statistik inferensi, yaitu jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa menarik kesimpulan atau keputusan pada populasi. Nah, statistik inferensi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ada banyak sekali contoh aplikasi dan penerapan statistik inferensi dalam kehidupan. Contohnya itu analisis regresi, uji hipotesis, confidence interval, dan analisis varian. Nah, untuk pengertian dari pair sampel t-test sendiri itu pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean atau rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Untuk rumusnya yaitu T hitung sama dengan sigma DI per akar N sigma DI kuadrat kurangi sigma DI kuadrat per N-1. Nah, untuk ANOVA-nya sendiri salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Untuk rumusnya sendiri itu F hitung sama dengan antar kelompok dibagi dalam kelompok. Nah, di sini saya untuk melakukan perhitungannya saya menggunakan aplikasi Minitab 18. Nah, di sini itu Minitab 18 merupakan salah satu program aplikasi statistika yang banyak digunakan untuk mempermudah pengolahan data statistik. Ini untuk tinjauan pustakanya seperti kayak gini. Untuk pengertian pada dasarnya seperti kayak gini. Mari kita lanjut untuk melakukan pengumpulan data dan perhitungan manualnya serta perhitungan pada Minitab 18. Oke, lanjut aja ke pengumpulan data dari laporan ujian global statistik inferensi ini. Oke, yang pertama ada identifikasi variabel, yaitu variabel terikatnya. Untuk uji pair sampel t-test itu tingkat produktivitas, sedangkan untuk one way ANOVA tingkat penjualan. Variabel bebasnya itu uji pair sampel t-testnya itu rata-rata kegiatan promosi yang diberikan, dan untuk ANOVA-nya jenis pakaian. Studi kasus pada uji pair sampel t-test, yaitu seorang mahasiswa ingin mengetahui seberapa pengaruh sebelum promosi dengan sesudah promosi, sehingga dilakukan perhitungan perbedaan rata-rata sebelum promosi dengan sesudah promosi. Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 30. Terus pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata sebelum promosi dengan sesudah promosi? Untuk studi kasus yang kedua yaitu one way ANOVA, seorang mahasiswa akan meneliti tingkat penjualan di pasar tradisional dan pasar modern. Mahasiswa meneliti kemampuan penjualan pada kelompok sampel 1 yaitu S1 dan S2, dan pada dua kelompok sampel 2 yaitu D1 dan Y2. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata yang nyata pada tingkat penjualan pasar tradisional berdasarkan gamis koko, dan untuk B-nya itu tingkat penjualan pada pasar modern berdasarkan dress dan kemeja. Next, kepada tabel pengumpulan data, yaitu ada data perlakuan promosi yang tadi sebelum dan sesudah promosi. Seperti ini datanya. Terus yang kedua ada data penjualan pasar tradisional dan pasar modern, yaitu gamis dan koko untuk pasar tradisional dan pasar modernnya.
dress dan kemeja. Nah, begini nih untuk hasil dan pembahasan perhitungan manualnya. Itu pada pet sampel di tesnya, treatment pertama yaitu data nilai sebelum dan sesudah promosi, jadi seperti ini. Terus treatmentnya, treatmentnya yaitu sebelumnya itu sigma X per N, terus didapat nilai segini 82,67. yang sesudah mainnya yaitu hasilnya 91,93. dan yang selanjutnya ada standar deviasi, yaitu sebelum promosi dan sesudah promosi. Yang sebelum promosi untuk rumusnya seperti ini dan didapat nilai yaitu 4,78. yang sesudah promosi yaitu 7,30. SE meannya sebelum promosi yaitu sebesar 0,87 dan sesudah promosinya 1,33. Untuk rumusnya SE sama dengan SD per akar N. Untuk T hitungnya, nah ini tadi kan pakai rumus yang seperti saya jelaskan tadi, terus ketemu T hitungnya min 6,11. untuk yang one way ANOVA, untuk data pengamatan pasar tradisional yaitu seperti ini. Untuk mean-nya, mean X1 nya ketemu 75,93, mean X2 nya 85,23. terus standar deviasi X1 nya ketemunya 7,36 dan X2 nya 5,79. untuk F hitungnya, ini tabelnya seperti ini. Keterangannya RY sama dengan sigma X1 plus X2 pangkat 2 per N total. AY nya sigma X1 kuadrat per N X1 plus sigma X kuadrat per N X2 min RY. Terus untuk mencari sigma Y kuadrat yaitu sigma X1 kuadrat tambah sigma X2 kuadrat. Untuk DY nya sama dengan sigma Y kuadrat min RY min AY. Maka K-nya di sini 2 karena saya memakai 2 sampel aja. Untuk N totalnya kan 60. Nah, K-nya sendiri 2, N min K sama dengan 58. Terus selanjutnya ada sigma X1 yaitu 2278, sigma X2 2557. RY nya ketemu 389, 620,41 dan AY nya ketemu 1297,35. Untuk sigma Y kuadrat ketemunya 393,456, DY nya 2538,24. untuk A nya itu dapat 1297,35 dan D nya 43,76. untuk F hitungnya itu rumusnya seperti yang saya jelaskan di tadi yang one way ANOVA, yaitu antar kelompok per dalam kelompok. Nah, di sini antar kelompoknya itu nilai A dan dalam kelompoknya itu nilai D. Nah, dihasilkan yaitu 29,64. Nah, semuanya yang ada di sini dimasukkan ke dalam tabel F hitung pasar tradisional yang tadi. Untuk pasar modern, caranya ya sama aja kayak tadi. Data pengamatannya dikumpulkan seperti ini. Lalu ketemu meannya, mean Y1 nya 87,10, Y2 nya 76,97, standar deviasi Y1 7,85, standar deviasi Y2 10,06. untuk F hitungnya sama aja kayak yang tadi, rumusnya seperti ini.
Terus K-nya juga sama, N min K-nya sama. Untuk sigma Y1 nya 2613, sigma Y2 nya 2309. Untuk RY nya ketemu 403.768,06, AY nya 1540,27, dan sigma Y kuadratnya ketemu 410,10. Terus DY nya 4701,67. Untuk A nya 1540,27, D nya 81,06. Terus F hitungnya sama, rumusnya ketemunya 19. Nah, dimasukkan semuanya ke sini. Oke, kita next ke apa ini, aplikasi Minitab-nya. Oke, untuk yang pet sampel test, kalian ini nanti masukkan datamu tadi, dimasukkan semuanya. Terus untuk pet sampel testnya, kita klik start, lalu pilih basic statistik, terus kita pilih verti. Nah, untuk sampel pertama kita pilih variabelnya kita sendiri yang tadi belum. Terus kita select yang sampel kedua yaitu sesudah. Terus kita select. Terus kita langsung pencet optionnya, kita lihat confidence levelnya 95,0, berarti kita pencet OK. Terus lalu OK lagi. Nah, ini udah ketemu outputnya jadi seperti ini. Terus kita SS nanti biar kita masukkan ke output laporannya. Untuk yang ANOVA, nah datanya udah dimasukkan semuanya kan, lalu kita pilih start, pilih data, terus kita pilih start, kita pilih kolom. Nah, di sini kita isi dengan variabelnya, variabel dari Kamis. Ini yang tradisional dulu ya. Select, terus Koko select. Nah, kita pilih column of current. Terus gitu bisa kita isi jenisnya Kamis, terus Koko. Nah, ini Kamis dan Koko ini X1 dan X2 ya. Terus kita biarin seperti ini, kita OK, lalu kita klik start. Habis start ke ANOVA, klik yang one way ini, lalu ganti menjadi response data are in a separate column for each vector level. Terus next masukkan ini datanya kita D4 ini yaitu Kamis, kita select, terus Koko kita select, lalu kita klik option, dilihat sudah 95, terus kita klik OK. Nah, ini one way ANOVA dari bahasa tradisional yaitu Kamis dan Koko X1 X2. Ini seperti ini one way ANOVA-nya. Terus ini interval plot of Kamis dan Koko. Oke, kita next yang dress dan kemeja. Caranya sama, kita klik data, terus kita klik start kolom. Habis gitu kita klik tadi dress, select, kemeja, select. Nah, ininya kita hapus, kita ganti dress, select, kemeja, select.
Oke, kita klik oke. Setelah itu masuk ke start. Masuk ke startnya kita pilih ANOVA, terus one way sama kayak tadi, kita klik trace, select meja, select, terus sininya diganti ke level, optionnya 95, terus kita klik oke. Nah, ketemunya seperti ini, outputnya jadi kita SS juga, sininya seperti ini. Oke, mari kita lanjut lagi ke laporan yang tadi. Oke, kita kembali ke printout-nya. Nah, untuk uji sampel di tes, nah ini tadi udah di SS dari aplikasinya, terus ada analisisnya, manualnya tidak ada perbedaan antara nilai promosi dan sebelum dan sesudah. Terus satunya ada perbedaan, parameternya seperti ini. Terus kan di sini yang dicari 59 ya. Nah, itu di tabelnya itu tidak ada, terus kita interpolasi, temunya seperti ini. Terus grafiknya seperti ini, kesimpulannya karena T tabel lebih besar daripada T hitung, yaitu min 2,00 lebih besar dari min 6,11 sehingga 0 ditolak, dan P value nya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga 0 ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah promosi. Untuk one way nya ada pasar tradisional, yaitu kita masukkan tadi seperti ini. Terus kita masuk ke analisisnya seperti ini. Nah, interpolasi lagi, ketemunya 3,16. Untuk H0-nya tidak dapat perbedaan, dan H1-nya terdapat perbedaan. Nah, terus seperti ini nih, grafiknya seperti ini. H0 ditolak 29,61. Nah, terus kesimpulannya karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 29,61, sehingga H0 ditolak, dan P value lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak juga. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara gamis dan koko di pasar tradisional. Nah, untuk pasar modernnya seperti ini, sama kayak yang atas. Terus H0-nya terdapat perbedaan, satunya H0-nya tidak terdapat perbedaan, dan satunya terdapat perbedaan. Terus seperti ini, grafiknya seperti ini dari daftar I. Kesimpulannya karena F hitung lebih besar F tabel, sama jadi terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan di pasar modern dengan berdasarkan jenis pakaian, dress, dan kemeja. Nah, dari laporan di atas, dari perhitungan kita yang tadi, untuk kesimpulannya bisa ditarik seperti ini. Sama aja untuk promosi karena T tabel lebih besar T hitung, yaitu min 2,00 lebih besar min 6,11 sehingga H0 ditolak, dan P value lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara sebelum promosi dan sesudah promosi. Untuk one way yang pertama ada pasar tradisional, itu F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak, dan P value nya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak juga. Maka terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan di pasar tradisional dengan berdasarkan jenis pakaian, gamis, dan koko. Dan selanjutnya ada pasar modern, itu F hitungnya lebih besar dari F tabel, terus P value nya lebih kecil dari 0,05,
maka terdapat perbedaan yang signifikan tingkat penjualan di pasar modern dengan berdasarkan jenis pakaian, dress, dan kemeja. Oke, untuk per sampel di tes dan ANOVA-nya sudah terselesaikan semuanya. Untuk lebihnya Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cluster. Analisis cluster adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Jadi, analisis cluster itu mengklasifikasi objek sehingga objek yang memiliki sifat yang sama akan mengelompok ke dalam satu cluster. Nah, analisis cluster itu dibagi menjadi dua, hierarki cluster sama Cummings cluster. Nah, hierarki cluster itu digunakan untuk jumlah sampel yang relatif sedikit, sedangkan Cummings cluster itu digunakan untuk jumlah data yang banyak. Oke, langsung saja kita ke studi kasus dan pengaplikasiannya. Oke, lanjut aja ke laporan ujian globalnya. Sini ada identifikasi variabel, ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang perubahannya dipengaruhi variabel lain. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah nilai skala Likert atau nilai kuesioner. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini adalah responden. Sini ada studi kasus. Studi kasusnya, sebuah mall yang bernama Kediri Town Square melakukan riset pemasaran untuk mengetahui perilaku konsumen mengunjungi Kediri Town Square tersebut. Untuk itu, kepada setiap responden diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat responden terhadap atribut-atribut Kediri Town Square. Nah, di sini ada beberapa atribut yang digunakan. Pertama, ada kesediaan berjalan jauh untuk mendapatkan harga murah. Kemudian ada membandingkan harga barang, suka dengan harga diskon, kualitas adalah nomor satu, mempertimbangkan dengan seksama, merek terkenal, merek yang digunakan oleh artis, bangga dengan harga mahal, merek yang sudah lama digunakan, suka mencoba-coba barang baru, lebih suka dengan merek yang digunakan oleh orang tua, membeli di luar rencana, membeli apa saja, dan merencanakan sebelum membeli barang. Nah, di sini itu ada yang di dalam kurung. Jadi, misalnya ini kesediaan berjalan jauh untuk mendapatkan harga murah. Ini kita singkat menjadi murah karena supaya mudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya nanti. Dari sini ada skala 1 sampai skala 5. Skala satunya itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian di sini ada tabel pengumpulan datanya. Terus kemudian kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Oke, lanjut kita ke aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini kita klik variable view, terus kemudian yang name ini kita isi dari yang nama sampai gender yang ada di tabel pengumpulan data tadi kita masukkan di sini. Terus kemudian tipe datanya yang nama ini kita ganti string, yang murah sampai planning ini kita ganti numerik, terus yang gender ini string. Terus kemudian desimalnya kita nolkan. Terus kemudian sini scale dari yang murah sampai planning scale, nama sama gender nominal. Kemudian kita ke data view-nya. Nah, di data view-nya ini dari tabel pengumpulan data ini kita kopas dari nama sampai gender, kita copy, terus kemudian kita paste ke aplikasi SPSS-nya ini. Kita copy, kita paste. Nah, ini udah muncul semua data-datanya. Kemudian di sini kita akan mencari dengan metode Cummings cluster dan hierarki cluster. Di sini kita cari Cummings cluster dulu. Yang pertama, caranya kita klik analyze, kemudian kita klik classify,
kemudian Cummins cluster. Kemudian di sini kita isi variabelnya dengan murah sampai planning, terus tabel case by-nya kita isi nama, terus iterate-nya kita isi maksimum iteration-nya itu 10. Di sini kita pakai metode iterate and classify. Di sini save-nya dicentang dua-duanya, terus option centang ANOVA tables, kemudian continue, dan oke. Di sini sudah muncul output dari Cummins cluster itu. Ini ada initial cluster centers, ada iteration history, final cluster centers, dan ANOVA, dan number of cache in each cluster. Ini output dari Cummins clusternya tadi. Nah, tadi udah cari yang Cummins cluster, sekarang kita cari yang hierarchy cluster. Caranya juga sama. Pertama kita klik analyze, terus kita klik classify, kemudian hierarchy cluster, kemudian variabelnya ini kita isi dari yang murah sampai planning, ini kita taruh di variabel, terus label case by-nya ini kita isi nama. Setelah itu kita klik statistik, kita klik proximity matrix, kemudian range of solution-nya ini kita isi minimumnya 2, maksimumnya 4. Continue, kemudian kita klik plots, kita beri centang yang dendrogram, kemudian kita beri centang yang dendrogram, kemudian continue. Kemudian method ini, cluster metodenya itu between group lineage, terus intervalnya itu squared Euclidean distance, kemudian kita continue, kemudian save. Ini kita klik range of solution, ini sama, minimumnya 2, maksimumnya 4, terus kita continue. Setelah itu oke. Nah setelah itu muncul hasil dari output dari hierarchy cluster. Jadi di sini adalah output dari hierarchy clusternya itu. Jadi ada cache processing summary, ada proximity matrix, ada agglomeration schedule, ada cluster membership, dan yang terakhir ada dendrogram. Ini adalah output dari hierarchy cluster. Oke, langsung aja kita ke hasil dan pembahasannya. Di sini ada printout dan analisa output. Yang pertama non-hierarchy cluster atau Cummins cluster. Jadi di sini itu ada initial cluster centers. Jadi ini tuh tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Jadi di sini terdapat dua cluster pertama sama cluster kedua. Jadi pada cluster 1 itu ada variabel murah bernilai 4. Terus pada variabel banding harga, diskon, dipertimbangkan, branded, coba-coba, orang tua, luar rencana, dan planning bernilai 3. Pada variabel kualitas, famous, mahal, dan merek lama bernilai 2, sedangkan pada variabel membeli bernilai 1. Kemudian pada klaster kedua, pada variabel murah, banding harga, diskon, kualitas, famous, mahal, merek lama, orang tua, luar rencana, membeli, planning bernilai 4. Kemudian pada variabel branded, coba-coba bernilai 3, sedangkan dipertimbangkan bernilai 2. Kemudian di sini ada iteration history. Tampilan ini menunjukkan bahwa proses clustering yang dilakukan melalui 4 tahapan iterasi untuk mendapatkan nilai yang optimum, serta jarak minimum antara pusat cluster yang terjadi sebesar 5,568. Kemudian ada final cluster centers. Di sini adalah tabel, merupakan tampilan akhir proses clustering data setelah dilakukan 4 tahapan iterasi. Jadi di sini itu proses terakhir clustering dibagi menjadi 2 cluster pertama dan cluster kedua. Pada cluster pertama, variabel murah, banding harga, diskon, kualitas, dipertimbangkan, famous, branded, mahal, merek lama, coba-coba, orang tua, luar rencana, membeli, planning bernilai 3. Jadi pada cluster pertama ini 14 variabel ini bernilai 3.
Kemudian pada klaster kedua, variabel banding harga, diskon, kualitas, famous, mahal, coba-coba, orang tua, dan luar rencana bernilai 4, sedangkan variabel murah dipertimbangkan, branded, merek lama, membeli, dan planning bernilai 3. Jadi di sini ada tabel ANOVA-nya. Di sini pada tabel ANOVA di atas, variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel kualitas. Dan nilai F-nya adalah 43,179 dengan tingkat signifikasi 0,000. Sedangkan variabel yang menunjukkan adanya persamaan adalah variabel branded, yaitu dengan nilai branded yaitu dengan nilai F 0,109 dengan tingkat signifikasi 0,743. Jadi kesimpulannya, semakin besar perbedaan variabel pada klaster, maka semakin besar pula perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Jadi semakin besar nilai F-nya ini, semakin terlihat perbedaan pada klaster yang terbentuk itu. Kemudian di sini ada number of case in each cluster. Jadi tabel di atas menunjukkan bahwa klaster 1 beranggotakan 21 responden, klaster 2 beranggotakan 14 responden, maka didapat semua responden bertotal 35 orang dengan 0 data yang hilang atau missing. Kemudian di sini ada hierarki cluster. Sini yang pertama ada case processing summary. Dengan jumlah data atau case 35, yang valid adalah 100%. Tidak ada data yang keluar atau missing karena nilai yang ditunjukkan N pada kolom missing adalah 0%. Maka total jumlah data 35 dengan total persentase 100%. Kemudian di sini ada nilai proximity matrix. Jadi ini nilai proximity matrix. Jadi responden dengan jarak ekludian terkecil adalah Sari nomor 31 sampai Yulian nomor 35 dengan nilai koefisien 3000. Jadi semakin kecil nilai koefisien, maka semakin mempunyai selera yang sama atau kesamaan dengan pilihan. Maka Sari 31 sampai Yulian nomor 35 memiliki persepsi yang sama dalam pengisian kuesioner mengenai perilaku konsumen ke diri Town Square. Kemudian di sini ada agglomeration schedule. Jadi di sini itu tabel di atas merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage dan jarak antara variabel diukur dengan Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Jadi pada stage pertama itu membentuk cluster yang beranggotakan Yayu, Sari dengan jarak 0,000. Selanjutnya dilanjutkan ke stage 2. Pada stage 2 terdapat Yayu dan Tasya dengan jarak 1000. Selanjutnya dilanjutkan ke stage 3. Pada stage 3 terdapat Yayu dan Bella, seterusnya hingga sampai stage 34. Kemudian dilanjutkan lagi pada stage 4, kemudian sampai semua stage ini dilalui. Kemudian selanjutnya ada cluster membership. Di sini cluster membership itu untuk cluster membership dengan 4 cluster yang termasuk dalam cluster 1 adalah di sini ada 4 cluster. Di sini ada 3 cluster, 4 cluster, 3 cluster dan 2 cluster. Jadi di sini untuk cluster membership dengan 4 cluster yang termasuk dalam cluster 1 adalah Melanie, Dina, Aren, Yayu, Lilu, Parsun, Bella, Aini, Tasya, Rizal, Mita, Fawas, Randy, Yuni, Tarisa, Maya, Alivia, Adel, Lia, Sari, Yulia, dan Yulian. Dan yang termasuk cluster 2 adalah Della, Abdullah, Dia, Adelia, Feni, Tias, Faris, Iqbal, Ahmad, Oni, dan Citra. Yang termasuk cluster 3 adalah Dewi. Sedangkan yang termasuk cluster 4 adalah Farida. Dan untuk cluster membership dengan 3 cluster yang termasuk dalam cluster 1 adalah Melanie, Della, Abdullah, Dia, Dina, Aren, Yayu, Adelia, Lilu, Parsun, Feni, Tia, Bella, Aini, Tasya, Rizal, Faris, Iqbal, Mita, Fawas, Randy, Ahmad, dan lain-lain. Dan
Pak Yulian. Kemudian yang klaster 2 itu ada Dewi, sedangkan yang termasuk klaster 3 adalah Farida. Kemudian untuk klaster membership dengan 2 klaster, yang termasuk klaster 1 adalah Melanie sampai dengan Yulian ini. Kemudian sedangkan yang termasuk klaster 2 adalah Dewi. Kemudian di sini ada dendrogram. Jadi dendrogram ini terdapat responden terbagi atas 2 klaster besar, yaitu klaster pertama itu beranggotakan Yayu sampai dengan Farida. Kemudian yang klaster 2 itu beranggotakan Dewi. Dan seterusnya terbagi menjadi klaster yang lebih kecil berdasarkan kemiripan persepsi responden dalam pengisian kuesioner mengenai perilaku konsumen mengunjungi Kediri Town Square. Jadi kesimpulannya, yang non-hierarki cluster atau Cummins cluster, proses clustering yang dilakukan melalui 4 tahapan iterasi untuk mendapatkan nilai yang optimum serta jarak minimum antara pusat cluster yang terbesar 5,568. Pada klaster 1, variabel murah, banding harga, diskon, kualitas dipertimbangkan, famous, branded, mahal, merek lama, coba-coba, orang tua, luar rencana, membeli, planning, bernilai 3. Pada klaster 2, variabel banding harga, diskon, kualitas, famous, mahal, coba-coba, orang tua, dan luar rencana bernilai 4. Sedangkan variabel murah dipertimbangkan, branded, merek lama, membeli, dan planning bernilai 3. Dan didapat semua data 35 orang dengan 0 data yang hilang atau missing, dengan variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sama dengan 43,179 dan tingkat signifikasi 0,000. Sedangkan variabel yang paling menunjukkan adanya persamaan adalah variabel branded dengan nilai F sama dengan 0,109 dan tingkat signifikasi 0,743. Sehingga semakin besar nilai F, maka semakin besar pula perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Kemudian kesimpulan pada hierarki klaster itu, pada hierarki klaster diperoleh hasil bahwa dengan jumlah data atau case 35 yang valid adalah 100%. Tidak ada data yang keluar atau missing karena nilai yang ditunjukkan N pada kolom missing adalah 0%. Maka total jumlah data adalah 35 dengan total persentase 100%. Responden dengan jarak ekludian terkecil adalah Sari dan Yulian dengan nilai koefisien 3000. Semakin kecil nilai koefisien, maka semakin mempunyai selera yang sama atau kesamaan dengan pilihan. Maka Sari dan Yulian ini memiliki persepsi yang sama dalam pengisian kuesioner mengenai perilaku konsumen mengunjungi Kediri Town Square. Jadi segitu dulu penjelasan saya tentang analisis klaster beserta studi kasus dan pengaplikasiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.